Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Muzaki, nomor induk mahasiswa 2010-40860 dari Prodi PKMI kelas B UIN Sunan Kalijaga akan menjelaskan tentang analisis hakikat akidah akhlak dan ruang lingkup akidah akhlak di kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. Struktur akidah akhlak. Pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha sadar dalam sebuah proses di mana tingkah laku diubah melalui latihan atau pengalaman. Dengan kata lain, pembelajaran minimal memuat dua hal penting, yaitu proses belajar dan perubahan sebagai hasil dari belajar itu sendiri. Proses yang berarti kegiatan pembelajaran efektif bagi siswa sehingga mampu dievaluasi dengan baik hasil pembelajarannya. Ketika berbicara mengenai aspek akhlak, proses belajar dan perubahan tersebut dapat terlihat secara jelas pada siswa. Namun akan berbeda pada aspek akidah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa akidah merupakan keimanan dalam diri seorang, sehingga bersifat abstrak dan lebih sulit untuk dievaluasi dalam pembelajaran. Terlebih lagi, tahap perkembangan siswa yang berada pada tahap operasional konkret. Akan lebih baik jika pembelajaran mengenai akidah dan akhlak ini tergambar dengan jelas kepada siswa. Oleh karena itu, akidah dan akhlak memiliki ciri khas tersendiri dalam pembelajaran akidah akhlak DMI. Tujuan akidah akhlak yang pertama menumbuhkan kembangan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwanya kepada Allah SWT. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Ruang lingkup akidah akhlak. Yang pertama, aspek akidah. Meyakini 6 rukun iman, sifat wajib Allah SWT, 10 nama-nama malaikat Allah SWT dan tugasnya, iman adanya surga dan neraka, iman kepada kitab-kitab Allah SWT, iman kepada Nabi dan Rasulullah Allah, iman kepada hari akhir, alam barzah atau alam kubur, iman kepada qada dan qadar. Kedua, kalimat thayyibah sebagai pembiasaan meliputi 2 kalimat syahadat basmalah, hamdalah, ta'awud, subhanallah, masyaallah, Allahu akbar, assalamualaikum, wala quwata illa billahil aliyil azim, tarji, istighfar, dan tahlil. Selanjutnya, iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat thayyibah, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, Al-Khabir, Ar-Razak, dan Al-Wahhab, Al-Qabir, Al-Adim, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Basit, Al-Ghafur, dan Al-Afu, Al-Wahid, Al-Ahad, dan Al-As-Samad. Yang kedua, aspek akhlak. Membiasakan akhlak terpuji, hidup sehat dan bersih, hormat, kasih sayang, sopan santun terhadap orang tua dan guru, berkata baik, berkata jujur, membudayakan antri, berterima kasih, rendah hati, menghargai teman, gemar membaca, rajin bersyukur, taat kepada Allah SWT. Membiasakan adab ke kamar mandi, berpakaian, belajar, bersin, menguap, makan, minum terhadap tetangga dan lingkungan, berteman dan bertamu. Yang ketiga, aspek kisah teladan. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ismail, tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah, teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim, sabar dan taubat yang dicontohkan Nabi Ayub, menjauhi sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kanan, sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah Sa'labah, serakah dan kikir melalui kisah Korun. Materi akidah akhlak Madrasah Ibtidaiyah. Mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berisi pelajaran yang dapat mengarahkan kepada pencapaian kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami rukun iman dengan sederhana serta pengalaman dan pembiasaan berakhlak Islami secara sederhana pula.
untuk dapat dijadikan berlaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. Ruang lingkup mata pelajaran akidah halak di Madrasah Ibtidaiyah melalui ruang lingkup yang ada secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu aspek akidah dan aspek akhlak. Aspek akidah yang terdiri dari rukun iman, kalimat thayyibah, dan asmaul husna, sedangkan aspek akhlak yang terdiri dari dua macam, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela, serta membiasakan untuk melakukan adab baik yang dilakukan dengan kehidupan sehari-hari. Permendag nomor 2 tahun 2008 tentang pelajaran akidah akhlak. Berikut materi akidah akhlak Madrasah Ibtidaiyah. Pertama, kalimat thayyibah sebagai materi pembiasaan meliputi la ilaha illallah, basmalah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, ta'awudz, masyaallah, assalamualaikum, salawat, tarji, la haula wala quwata illa billah, dan istighfar. Yang kedua, asmaul husna sebagai materi pembiasaan meliputi al-ahad, al-khalid, ar-rahman, ar-rahim, as-sami, ar-razzaq, al-mughni, al-hamid, al-syakur, al-qudus, as-somad, al-mu'min, al-azim, al-karim, al-kabir, al-malik, al-batin, al-wali, al-mujib, al-wahhab, al-alim, az-zahir, ar-rasyid, al-hadi, as-salam, al-mu'min, al-latif, al-baqi, al-bashir, al-muhyi, al-mu'mit, al-qawi, al-hakim, al-jabal, al-musawwir, al-qadir, al-ghafur, al-afu, as-sabur, dan al-halim. Yang ketiga, iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat thayyibah, asmaul husna, dan pengenalan terhadap sholat 5 waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah. Meyakini rukun iman, iman kepada Allah, iman malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, serta qada dan qadar Allah. Yang keempat, pembiasaan akhlak karimah atau mahmudah secara berurutan disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu disiplin, hidup bersih, ramah, sopan santun, syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya, kasih sayang, tolong menolong, hormat, dan patuh. Yang kelima, menghindari akhlak tercela atau mazmumah secara berurutan disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu hidup kotor, berbicara jorok, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasyud, kikir, serakah, pesimis, putus asa, marah fisik, dan murtad. Yang terakhir, kisah teladan meliputi kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi Sulaiman dengan tentara semut, masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa remaja Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail, Kanan, kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, Sa'labah, Masitoh, Ulul Azmi, Abu Lahab, Korun, Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus, dan Nabi Ayub. Materi kisah-kisah teladan ini disajikan sebagai penguat terhadap isi materi, yaitu akidah akhlak, sehingga tidak ditampilkan dalam standar kompetensi, tetapi ditampilkan dalam kompetensi dasar dan indikator. Materi-materi akhlak tersebut secara umum sesuai dengan landasan pengembangan kurikulum, yakni landasan sosiologis yang penekannya adalah agar menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik, tidak menjadi orang yang asing bagi masyarakat, bahkan menjadi warga masyarakat dan warga negara yang mampu membawa kepada perubahan dan kemajuan yang baik. Selain itu pula, jika dikaitkan dengan prinsip pengembangan kurikulum, ada kesesuaian dengan prinsip beragam dan terpadu seperti pada materi akhlak terhadap sesama dan lingkungan. Demikian pula tentang prinsip menyeluruh dan keseimbangan, di mana materi-materi di atas intinya tidak hanya menyangkut keimanan, tetapi secara komprehensif membahas akhlak dalam rangka memadukan antara kepentingan dunia dan akhirat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikutnya yang secara sistematis dipaparkan SK atau KD berdasarkan urutan kelas dan semesternya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.